Yang kedua, seorang perempuan yang dia tidur ya, tapi suaminya tidak ridha atas dia. Maka dari itu ibu, pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sering-seringlah minta maaf sama suami sebelum tidur. Kenapa? Kalau suami nggak ridha, ibu salatnya nggak diterima. Yang mengatakan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jihad Nabi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, pun sebagai laki-laki, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarithun nisa la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna ma'alish ya, saya lupa wa la ta'dhuluhunna wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, terakhirnya saja. Nah, ya, mohon maaf masih pagi agak ngeblank ya, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf untuk laki-laki. Ketika kita di dalam fikih itu ada yang namanya bab nikah. Di dalam bab nikah itu ada namanya bab asyratin nisa. Apa itu asyratin nisa? Bagaimana cara bermuamalah dengan istri-istri kita. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah memerintahkan kita untuk bermuamalah sebaik mungkin dengan istri kita. Ingkari itu mohon ketika kita ada sedikit benci kepada istri kita, ataupun banyaknya itu karena istrinya rewel lah, istrinya minta ini itulah, tiba-tiba marah ngambek nggak jelas lah, ataupun dia tiba-tiba minta sesuatu yang nggak bisa masuk di akal kita lah, nggak logis lah, nggak jelas pokoknya. Itu manusiawi dan itu fitrah perempuan. Ya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kita benci mereka, jangan diceraikan, jangan dipulangkan kepada orang tuanya. Kitanya yang sabar. Ya, karena apa? Allah membuat banyak kebaikan di dalam kebencian kita kepada perempuan tersebut. Ya, kita benci dia, langsung istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah. Biidznillah. Apa yang ada perempuan ada di istri-istri antum, bapak-bapak sekalian dan teman-teman sekalian yang sudah punya istri tentunya, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita benci. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah lihatlah kebaikan istri-istrimu, jangan lihat keburukannya. Sabar. Seorang laki-laki harus sabar, gitu ya. Lihat wanitanya yang emosional, tiba-tiba emosi nggak jelas, wah wajar, memang seperti ini Allah ciptakan. Mau nikah 20 kali kayak 50 kali 100 kali bakal menemukan yang namanya wanita itu semuanya bengkok, nggak ada yang lurus. Sama laki-laki juga nggak ada yang lurus, pasti bengkok ya. Tapi yang jelas laki-laki harus lebih sabar daripada perempuannya ya. Semuanya seperti itu, rewel biasa ya, ataupun ngambek nggak jelas, nah tiba-tiba diam, tiba-tiba marah, tiba-tiba dan kita terkejut. Nah, gitu ya. Kita yang terkejut. Taib, kalau gitu mending saya nikah sama 4 orang sekalian. Subhanallah. Taib, 1 orang saja sudah seperti itu. Mau nikah sama 4 orang. Ya. Sunnahnya 1. 4 mubah, gitu ya. Kalau 4-4-nya datang bulan, rewel semua, nggak pusing gitu kepala. Gitu ya. Ayo. 1 saja rewel, subhanallah, pusingnya 7 keliling ya. 4-4-nya rewel, sama-sama datang bulan di 1 bulan, masya Allah. Apa yang terjadi nanti? Allah Ta'ala alam, gitu ya. Cukup 1 saja dulu, sunnah ya. Sunnahnya adalah an yakuna wahidah ya. Sunnahnya menikahi 1 orang istri. Baik. Kita lanjut. Ya, kok jadi kesini? Kita ini masih bahas hari kiamat ini. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu Allah keluarkan ya dari muka bumi itu ya kunuznya, harta benda, mayit-mayit Allah keluarkan. Wa qala lil insanu malaha. Ketika itu manusia mengatakan, apa ini? Kok bisa seperti ini? Ya, serem sekali. Langit Allah runtuhkan, ya, laut Allah panaskan, bumi Allah goncangkan. Nah, mau pergi kemana? Jibal, gunung-gunung Allah hancurkan berkeping-keping, Allah layangkan seperti halnya bulu-bulu yang berterbangan. Subhanallah, manusia jadi apa?
Jamaah rahimahullah, Allah yarhamkum jami'ah, ya, yang Allah cintai dan Allah berikan kasih sayangnya, dan insya Allah Allah ampuni kita. Kita perlu mengetahui sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasannya di sini? Kenapa ke Allahu Akbar? Hadis Nabi SAW bahwasanya beliau pernah mengatakan permisalan bumi, ya, bumi ini dengan langit pertama itu seperti halnya apa? Cincin yang dilemparkan ke gurun pasir. Dan langit pertama ke langit kedua pun sama. Langit pertamanya itu cincin dilemparkan ke gurun pasir. Begitu berkali-kali lipat sampai langit ketujuh. Dan Allah bertempatnya di mana? Al-Arsh. Permisalannya dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha atau Arsh tersebut, ya, adalah apa? Seperti halnya cincin yang dilemparkan ke lautan, lebih luas daripada gurun. Subhanallah. Ini besarnya Arshnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allahnya yang menciptakan. Ya. Maka dari itu Allah nggak terlihat. Ya karena sesuatu nggak di luar nalar manusia, di luar logika kita. Nggak bisa kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah SAW ibaratkan saja itu tempat-tempatnya, bukan Allahnya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah nggak bisa dilihat? Ya, karena terlalu besar untuk kita lihat. Kita hanya setitik debu, bahkan nggak kelihatan. Ya, lebih kecil daripada setitik debu, gitu ya. Bayangkan, cincin dilempar berkali-kali lipat, itu ya. Ya, berlipat ganda. Langit pertama ke langit kedua sama, dua ke tiga sama, tiga ke empat sama, empat ke lima sama, lima ke enam sama, enam ke tujuh sama, yang terakhir tujuh ke Arshnya Allah. Cincin dilemparkan ke lautan. Subhanallah. Betapa besarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ciptakan Arsh tersebut pun besar. Maka dari itu tidak heran malaikat Jibril mempunyai 100 sayap, ya. Diberitakan kepada kita memiliki 100 sayap. Satu sayapnya ketika dibentangkan bisa menutupi langit ini. Gak heran, ya, karena besar sekali, butuh kecepatan tinggi untuk apa? Turun dari Arsh ke muka bumi, pun dari bumi ke Arsh. Betul? Ya, udah bukan berjuta-juta cahaya lagi kecepatannya. Allahu a'lam. Mungkin triliunan tahun cahaya itu kecepatannya. Allah Ta'ala alam. Saking besarnya. Dan kita nggak bisa bayangkan hal tersebut. Ya. Yang baru dilihat oleh manusia oleh teleskop itu mungkin baru lapisan langit pertama saja, belum yang kedua. Yang kalau misalkan ibu dan bapak pernah buka, ya, teman-teman pernah buka matahari dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Ada matahari matahari itu seperti bumi kecil. Ada juga mataharinya sebesar titik, ya, bintang besar sekali. Itu baru langit pertama yang terlihat. Gak bisa terjangkau langit kedua, gitu ya. Langit kedua gak bisa terjangkau oleh teleskopnya manusia. Ya, mau ditebelin segimanapun gak bakal terlihat langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, apalagi Sidratul Muntaha. Baru lapisan langit pertama saja yang terlihat, seperti itu besarnya matahari, dan mataharinya titik dan ada bintang besarnya sematahari. Buminya sudah nggak kelihatan, kitanya sebesar apa? Subhanallah. Ini permisalannya, ya. Kenapa kok kita itu nggak bisa untuk, nggak ada hak untuk sombong? Karena kita bukan apa-apa. Allah sebul dikit saja sudah hilang ini bumi. Nah, ya, Allah bilang kun fayakun, hilang udah bumi, dah hilang. Ya. Ini semudah itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan suatu peradaban. Wa ya'ti biqaumin akharin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah datangkan kaum lainnya, sangat mudah sekali. Ya, kalau kalian mau coba permisalannya dengan kaum-kaum sebelumnya, 'Ad, Tsamud, ya, mereka Allah hapuskan dari muka bumi ini. Allah datangkan kaum yang lain. Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kaummu selama kamu masih ada di situ. Ketika itu Rasulullah SAW posisi ada di mana? Mekah dan Madinah. Gak akan Allah adab itu tempat. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab suatu tempat dan suatu kaum
selama salah satu dari kaum tersebut masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada yang meminta ampunan, Allah nggak akan adab. Dan alhamdulillah masih banyak tuh di antara kita yang minta ampunan. Nah, ini salah satu bentuk kenikmatan ya, bahwasanya masih ada di salah satu dari kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur pada dirinya, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak akan adab tempat tersebut. Tidak akan ya. Tidak akan sampai semuanya lupa baru Allah adab gitu ya. Rata semuanya lupa pada Allah, semuanya menyekutukan Allah, baru Allah adab. Baik. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, yauma idzin tuhadditsul arda akhbara tashhadu 'alal 'amilina bima 'amilu 'ala dhahriha min khair wa syarr. Fa innal arda min jumlati syuhud alladziina yashhaduna 'alal 'ibad bi a'malihim. Ketika sudah dibangkitkan nanti, ketika di padang mahsyar dan ketika Allah minta persaksikan ya apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, bumi pun ikut bersaksi ya. Buminya, langit ya, tembok-tembok, tanah, pohon, daun, apa yang kita lakukan mereka bersaksi. Mereka mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana keseharian kita ya, bagaimana detik-detikan yang kita detik demi detik yang terlewati ya. Inna rabbaka awhala bi anna rabbaka awhala, itu karena Allah sendiri yang minta untuk mereka bersaksi. Semuanya bersaksi, tangan kita, mata kita, rambut kita, mulut kita. Mulut kita nggak bisa berbicara kecuali Allah yang perintahkan atau Allah izinkan. Nggak bisa kita beralasan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidungnya pun Allah persaksikan, buat apa hidung tersebut, mencium apa. Kakinya, badannya, organ tubuhnya, semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan manusia tersebut, hamba tersebut, apa yang dimakan, apakah halal atau haram. Ya, pun hartanya dia akan bersaksi, mempersaksikan ya, ini harta dari mana dan kemana dikeluarkan. Hisab yang paling berat adalah tentang harta. Min aina tuktasabu wa aina tunfaq, ya, dari mana harta tersebut didapatkan dan kemana harta tersebut dikeluarkan, diinfakkan. Nah, bukan berarti infak harus infak ke masjid, tidak. Keluarnya kemana? Dengan cara halalkah datangnya, dengan cara halalkah keluarnya, itu yang dipertanyakan nanti di akhirat. Nah, ya, bukan cara yang batil, yang penting. Baik, inna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum aw yauma idzin yasdurun nas min mauqifil qiyamah ashtatan ay firqan mutafawitin. Ya. Di sana nanti ada banyak firaq. Apa itu firaq? Bagian-bagian kaum-kaum yang berbeda-beda. Ada mereka yang najihun, firqah najihun ya, mereka yang memang sukses, dan juga mereka yang lolos seleksi, bukan seleksi, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutafawid ya, berbeda-beda. Ada yang tinggi derajatnya, ada yang di bawahnya, pun ada yang di bawahnya, ada yang paling bawah, asfalas safilin. Seperti itu manusia ketika itu dibeda-bedakan ya. Ada yang mereka lulus, ada yang mereka tidak lulus. Minhum najihun wa minhum syak ya, dan di antara mereka ada yang tidak lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.